Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semangat belajar. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke muatan IPS, menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya alam seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Aktivitas manusia bergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan sumber dan juga sifatnya. Menurut lokasi sumbernya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam darat, contohnya seperti tumbuhan dan juga hewan. Yang kedua, sumber daya alam perairan, contohnya seperti ikan dan juga rumput laut. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi: yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya tumbuhan, udara, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya besi, nikel, dan juga baja. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Indonesia memiliki potensi alam yang mendukung untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai atau danau, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi atau letak tempat tinggal juga ketersediaan sumber daya alamnya, yaitu yang pertama di daerah pantai. Kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah pantai seperti petani garam. Petani garam memanfaatkan air laut untuk membuat garam. Lalu ada kegiatan ekonomi nelayan. Nelayan yang menangkap ikan dari laut. Lanjut, ada kegiatan ekonomi dalam bidang pengrajin kerang. Pengrajin kerang memanfaatkan kerang dari laut atau pesisir pantai untuk membuat kerajinan yang memiliki daya jual. Yang kedua, laut. Kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah laut seperti pengembangan terumbu karang, pembudidayaan rumput laut, dan juga pengeboran minyak lepas pantai. Yang ketiga, sungai atau danau. Di daerah sungai atau danau, kegiatan ekonomi yang terjadi adalah pembudidayaan ikan dengan cara keramba jala apung atau jaring apung. Di sungai atau danau juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, dataran tinggi. Kegiatan perkebunan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam di dataran tinggi. Lalu ada juga kegiatan ekonominya dalam objek pariwisata.
Dan juga di dataran tinggi, kegiatan ekonomi yang terjadi ada juga di bidang kehutanan, seperti pemanfaatan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat alat-alat rumah tangga dan juga mebel. Yang terakhir, kegiatan ekonomi yang ada di dataran rendah. Yang pertama ada dalam bidang pertanian, seperti sawah. Dan sawah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat bekerja sebagai petani karena sesuai dengan daerah yang mereka tempati. Yang kedua, dalam bidang peternakan. Kegiatan ekonomi dalam bidang peternakan seperti peternakan sapi, ayam, kambing, bebek, dan banyak lainnya. Lanjut dalam bidang perikanan. Banyak masyarakat di dataran rendah juga membudidayakan ikan darat, seperti ikan lele, ikan mas, ikan bawal, dan banyak jenis ikan darat lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.